Nah, sudah ini. Baik, kita mulai ya kakak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam kakak-kakak semuanya. Sudah satu pekan lebih ya kita tidak berjumpa, baik yang tatap maya maupun tatap muka ya. Mudah-mudahan kakak-kakak semua diberikan kesehatan semuanya tanpa terkurang satu apapun dan apapun. Baik, kakak, pada kesempatan malam hari ini kita akan berbagi refleksi ya yang berkaitan dengan tugas aksi nyata kakak. Nanti kita akan mempresentasikan berbagi itu satu persatu waktu kita 2 JP ya, nanti sampai ini hampir jam setengah 8 ya, paling enggak ya jam 9 nanti. Kurang lebih jam 9 mudah-mudahan sudah bisa semuanya nanti mempresentasikan refleksi aksi nyatanya. Nah, kita awali dulu dengan berdoa. Mungkin ada yang bisa memimpin. Angkat right hand. Ada. Kak Dian, monggo angkat dulu ini. Baik teman-teman, sebelum pembelajaran pada malam hari ini kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa tidak dibatasi. Semoga dengan berdoa tadi dapat memperlancar kegiatan pada malam hari ini. Terima kasih Kak Cahyo. Waktu dan tempat kami silakan. Ya, terima kasih Kak Dian. Ya, ini tadi saya hitungin 8 ya kok. Jadi kurang nggak ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh iya, 8. Dari 15 kurangi 1. Jadi hampir 8 yang belum bisa masuk. Ini yang belum kayaknya Kak Adi sama Kak Septi ini. Nanti ada di grup WA. Tanya linknya nanti kita bagi ya. Oke, kita ke slide PPT-nya. Nah, kelihatan ya Kak? Baik. Nah, kegiatan kita malam ini adalah refleksi aksi nyata praktek pembelajaran yang berpusat peserta didik. Program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, durasinya adalah 2 JP, modalnya adalah daring atau sinkronus. Kita slide-nya ini hanya 8 malam ini. Ya. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Nah, kitanya doa bersama tadi sudah dipimpin Kak Dian. Slide keempat, sepakatan bersama ya, menyalakan kamera. Hentikan mikrofon, ada contohnya memakai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, declaration, gambar teknis adalah hal yang wajar. Nah, kita akan mengingat kembali ya tentang framework tentang apa, terus apa, sekarang apa. Ya, yang satunya yang coba di modul 1 framework apa kira-kira kakak masih ingat? Yang masih ingat? Udah lupa ini. Framework tips, yes. Nah, kita nanti akan berbagi
Berarti berbagi refleksi asik nyata dengan kelompok Pluton, yaitu what, so what, know what. Nah, jadi yang ada pertanyaan memantik, apa pengalaman kakak-kakak dapat yang didapatkan saat melaksanakan aksi nyata? Nanti ceritakan. Kemudian bagaimana perasaan kakak dan tindakan apa yang kakak lakukan dalam acara? Ini apa yang terjadi ya? Kemudian, so what? Setelah kakak melakukan pengajaran, apa yang kakak analisis dari kegiatan yang kakak lakukan? Tunjukkan pemikiran kritis kakak. Nah, saat terjadi dalam pembelajaran apa yang terjadi, ya, dan mengapa itu terjadi? Apa yang kakak lakukan dalam pengajaran? Selanjutnya, yang know what, apa yang kakak lakukan setelah mengetahui kejadian tersebut? Jadi dari so what tadi, kakak menentukan apa itu keputusan ya dari yang terjadi di sini, kemudian memutuskan. Setelah memutuskan, apa langkah perbaikannya dari kejadian yang sudah terjadi tadi. Nah, urusan refleksi perlu kakak kaitkan dengan aspek instruksional, manajerial, kelas, situasi atau keadaan, adakah isu-isu sosial, dan juga terangkan juga proses perencanaan dan pelaksanaan asesmen autentik yang kakak sudah lakukan. Mungkin bisa difoto nanti kalau saya apa namanya saya close ini share-nya. Jadi kakak punya cadangan ya pertanyaan pemantiknya. Nah, oke, tadi Kak Yuga yang mungkin mau menceritakan ya membagikan refleksinya. Yang pertama ya Kak Yuga, kalau nggak salah tentang role depan ya Kak Yuga. Kak Yuga masih ada? Dulu Kak Yuga. Enggak, berbagi praktik. Oh, baik. Berbagai refleksi aksi nyata yang Kak Yuga sudah lakukan. Ceritakan ya. Kak Yuga, Kak Yuga itu mic-nya sudah mati ini. Sudah di on kan tapi kok nggak ada suaranya. Ada kendalanya. Oke, Kak Adi dalam perjalanan nanti sesi terakhir nih Kak Adi tadi. Kak Yuga, jalanan Kak Yuga. Ini mati. Ya suaranya seperti kayak perjalanan. Oke, Kak Yuga kayaknya sarana perjalanan tadi mau ngelatih. Yang ngelatih apa tadi? Bisa Kak Yuga? Bisa Kak Cahyo, bisa Kak Cahyo. Sudah di tempat latihan kok. Cuma tadi pakai Oh, okay. headset Bluetooth. Sudah Headset Bluetooth jadi mungkin mikrofonnya nggak connect. Gitu, okay. Enggak Kak Yuga. Dari yang kemarin yang sudah saya lakukan itu terkait aksi nyatanya terkait pembelajaran tentang roll depan. Maaf, bukan roll depan, meroda, senam lantai meroda. Nah, di sana itu kemarin ada salah satu siswa, kebetulan di kelas itu ada salah satu siswa yang dia punya kekurangan tentang masalah di kakinya. Jadi kakinya itu kalau untuk jalan nggak seimbang atau pincang gitu loh Kak. Nah, posisi kakinya itu nah jadi saya di dalam pembelajaran itu membuat tetap mengajarkan konsep merodanya, hanya saja ketika ada pada anak itu
targetnya bukan lagi meroda yang kakinya di atas, tapi bagaimana caranya anak itu nanti untuk mendaratkan tangan dan kakinya sesuai dengan konsep meroda seperti itu, Kak. Jadi saya modifikasi targetnya bukan untuk bukan untuk dia bisa meroda ke atas kakinya itu, tapi dia bisa melompat dengan konsep tangan dan kakinya hampir seperti meroda seperti itu. Untuk yang kemarin saya lakukan. Lalu juga ada beberapa siswa itu yang dia punya koordinasi gerak yang kurang. Jadi ada beberapa siswa juga targetnya bukan untuk menjadi meroda yang bagus, tapi bagaimana konsep dia tentang meroda itu bisa masuk seperti itu. Begitu Kak Cahyo. Bagaimana dengan asesmennya itu Kak tadi? Apa yang terjadi? Ini aspek instruksional urut-urutannya. Selain tadi kan sudah ceritakan ada satu anak, mungkin dari pemanasan dan sebagainya. Urut-urutannya apa yang dilakukan? Kalau dari yang pemanasan dan ya urutannya itu sama seperti dengan kita pembelajaran biasa, dimulai dari pengondisian kelas, kemudian presensi, kita cek berapa anak yang tidak datang atau berapa anak yang hari itu sakit. Lalu setelah itu saya kasih pertanyaan pemantik tentang senam lantai ya, macam-macam gerakan senam lantai, lalu gerakan apa saja yang sudah dikuasai sama anak-anak seperti itu. Baru saya berikan bahwasanya materi hari ini adalah meroda. Setelah itu baru melakukan pemanasan. Setelah pemanasan baru saya beri pemahaman atau contoh bagaimana cara melakukan meroda seperti itu Kak Cahyo. Lalu setelah itu di dalam proses pembelajaran itu, selama proses praktikum, anak-anak mencoba sesuai dengan kemampuannya. Saya tidak mematok kamu harus bisa kakinya lurus atau nanti jatuhnya harus segaris, itu belum. Tapi saya berikan sesuai dengan kemampuan anak. Bagaimana cara tangannya harus menumpu untuk dan mendaratkan kaki seperti itu. Baru setelah itu sudah berjalan semua, di akhir saya cross check satu-satu sesuai dengan yang ada di video itu. Saya cross check satu-satu sambil melihat perkembangan si anak itu sendiri dari yang tadi awal dan akhir. Kita cross check perkembangannya seperti itu, apakah ada peningkatan atau tidak ada seperti itu. Lalu untuk yang isu sosial tadi sudah saya sampaikan terkait ada beberapa siswa yang pada saat itu kondisinya sakit, atau yang pertama itu, yang kedua ada yang memang kakinya tidak seimbang atau kurang seimbang untuk melakukan gerakan olahraga, dan ada beberapa anak yang punya koordinasi gerak yang kurang seperti itu. Baru di akhir saya berikan refleksi ataupun penguatan bahwasanya senam lantai itu bisa digunakan atau untuk membekali anak ketika nanti terjadi kecelakaan di jalan seperti itu, misalkan meroda ataupun roll depan dan lain-lain, itu bisa digunakan atau bisa menjadi otomatisasi gerak anak ketika terjadi kecelakaan. Jadi untuk mengurangi resiko cedera, kalau memang dia sudah sering melatih roll depan, roll belakang, terus merodanya itu juga, jadi nanti ketika terjadi kecelakaan, anak secara otomatis bisa melakukan gerakan-gerakan yang mungkin sudah sering mereka latihkan seperti itu. Begitu. Yang berkaitan dengan situasi dan keadaannya Kak Yoga, mungkin apakah itu di pembelajaran yang normal, apakah disesuaikan karena laga P5 dan sebagainya gitu, menggunakan lapangan outdoor atau indoor. Kalau untuk situasinya itu karena saya diambilnya jam setelah istirahat pertama, jadi seharusnya kan di sana kalau SMA itu kan satu pembelajaran full kan 45 menit 1 JP-nya. Nah, di sana saya hanya kebagian kurang lebih sekitar
karena ada pemangkasan jam di antara jam istirahat pertama dan istirahat kedua itu jumlah JP-nya per jamnya dikurangi jadi 35 JP 35 menit per JP. Jadi untuk 3 JP itu saya hanya punya waktu kurang lebih sekitar 90 sampai 100 menit. Nah, tapi kan tidak mungkin kita manfaatkan 100 menit itu karena setelah istirahat anak masih ada berganti pakaian, lalu perjalanan dari kelas ke lapangan kurang lebih juga membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Setelah itu, setelah pembelajaran kita juga sesuaikan bahwasanya setelah jam itu belum masuk ke istirahat kedua, masih ada 1 jam pelajaran. Jadi untuk mengurangi anak telat masuk di jam berikutnya, saya beri waktu tambahan untuk istirahat sekitar 20 menit untuk ganti baju dan istirahat seperti itu. Lalu kebetulan alhamdulillahnya di saat itu yang mengajar olahraga hanya saya. Jadi untuk guru yang lain kebetulan di hari itu dua-duanya off, nggak ada jadwal ngajar. Jadi alhamdulillah lapangannya bisa digunakan sama saya full seperti itu. Penguasa lapangan untuk hari itulah istilahnya. Ya. Ada kendala-kendalanya nggak Kak Yoga dalam pelaksanaan itu yang tidak sesuai dengan rencana? Kalau kendalanya tidak ada Kak. Menurut saya itu sudah sesuai dengan rencana. Waktunya intinya 30 menit. Nggih. Per JP-nya. Jadi saya kalau di video itu kebetulan saya nggak, kalau untuk membuat 30 menit kan agak susah itu. Ya udah yang kemarin saya kirim 60 menit, sekitar 60 sampai 70 menit kalau nggak salah. Itu nanti, tapi untuk materi intinya itu ada di 30 menitnya ada seperti itu. Jadi untuk di penutupan sama pembukaan itu saya kurang lebih ya sekitar 20 di awal, 20 di akhir seperti itu. Jadi 70 menit itu insya Allah cukup. Terima kasih Kak Yuda yang sudah berbagi refleksi tentang aksi nyatanya. Mungkin nggak salah ada Kak Diana itu juga tentang senam lantai ya Kak Diana. Ya, jadi sudah saya amatin sekilas ya, saya nggak bisa mengamati keseluruhan ya. Jadi kalau mengamati 1 jam sampai lama itu ya udah berapa jam sendiri ngamatin dari semua peserta gitu. Jadi saya hanya baru sekilas-sekilas apa yang sudah dilakukan kakak. Itu selanjutnya kakak boleh milih mau dulu atau nanti dapat umpan lemparan dari Kak Yuga yang mau menyampaikan di awal, boleh raise hand ini. Kalau belum ada, nanti Kak Yuga yang akan melempar. Harapannya nanti semua bisa dapat, mudah-mudahan cukup waktunya. Kak Yuga milih siapa Kak Yuga? Oh ada Kak Dimas, monggo Kak Dimas. Gak jadi dulu. Dimas jadi nggak ini Kak Dimas? Jadi Kak. Nggak jadi. Jadi. Oke. Iya, monggo. Biar pas. Diurutkan ya Kak Dimas, biar urut tadi dari apa yang sudah terjadi, apa yang terjadi, kemudian apa yang terjadi dan apa yang nantinya akan dilakukan untuk memperbaiki dari yang sudah terjadi tadi. Kurang lebih separahnya ringkasnya di aspek instruksional, urut-urutannya dalam pembelajarannya, manajer kelasnya, pengelolaan kelasnya, situasi dan kondisi keadaannya bagaimana, adakah isu-isu sosial yang terjadi, dan perencanaan pelaksanaan asesmen autentiknya bagaimana, apakah dengan per assessment ya, kalau nggak salah tadi ada per assessmentnya tadi Mas, mungkin diceritakan bisa sama kakak-kakak yang lain. Monggo Kak Dimas. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saya kemarin kebetulan untuk pembelajaran, kebetulan waktu itu pas P5, jadi saya minta tolong wali kelasnya buat untuk menunjuk 8 siswa per kelas, jadi totalnya 32. Tapi pada kenyataannya ternyata itu tidak ada yang tidak hadir 1 orang, ada 1 siswa laki-laki yang nggak hadir. Kemarin saya buatnya
mintanya ke wali kelasnya adalah jumlah laki-laki sama perempuannya dibuat sama, biar nanti ketika pembagian kelompok lebih enak. Pembelajaran yang saya lakukan itu kemarin adalah permainan bola beracun, kategorinya adalah permainan tradisional. Terus secara pembelajaran kemarin saya pakai non instruksionalnya ya seperti biasa, lapangannya saya batasi, areanya karena juga harus direkam, jadi total semuanya harus kelihatan. Lalu, saya batasi dengan kun untuk mereka membuat jarak latihan lempar tangkapnya. Terus untuk yang instruksional kemarin saya buatnya peluit, setiap ada peluit itu pasti ada instruksi dari saya, entah itu kumpul, terus terus instruksi secara, deskripsi apa yang harus dilakukan, lalu juga memulai dan menghentikan kegiatan. Untuk kemarin pemanasan saya menggunakan pemanasannya permainan, jadi tidak ada stretching, tidak ada statis dinamis, langsung ke permainan. Lanjut ke intinya, saya kasihkan LKPD, lembaga kerja peserta didik, setiap kelompok itu dibagi 4, mungkin di sini yang keluar adalah isu gender. Saya buat mereka untuk memilih kelompoknya sendiri, otomatis mereka akan memilih sesama jenisnya, misalnya perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki sendiri. Itu saya tidak setting atau saya memang tidak membuat instruksi untuk, membagi secara adil dari saya, tapi memang saya kembalikan ke peserta didiknya itu sendiri, dan akhirnya dia membuat kelompok yang berisi 4 orang, ada perempuan semua sama laki-laki semua, nggak ada yang campur. Terus dalam latihannya saya buat di dalam LKPD-nya itu, saya hanya menginstruksikan peluit untuk memulai dan berhenti, mereka melakukan sendiri sesuai instruksi yang ada di LKPD. Dari awal mereka mencoba latihan melempar dari atas kepala pakai tangan satu, terus dari bawah pakai tangan satu, lalu pakai tangan dua, lalu berkembang ke melempar temennya dengan targetnya pinggang ke bawah, yang dilempar itu menghindar, yang belakangnya menangkap. Nah, itu saya sudah buat simulasi agar nanti ketika mereka bermain sesungguhnya, itu bisa diterapkan. Terus situasi yang ada, tidak ada gangguan, hanya saja mungkin karena, lapangannya garisnya kurang jelas atau daerahnya itu konblok dan berpasir, itu mungkin jadi situasi yang keadaan yang, sedikit mengganggu. Terus ketika mereka berlatihan juga saya buat mereka memilih sendiri jaraknya, ada yang cuma 2 meter, ada yang mencoba sampai 5 meter, itu terserah mereka, sekreasi mereka dan semampu mereka untuk melempar temannya itu seberapa. Selanjutnya yang manajerial kelas, yaitu tadi saya buat kelompok, terus, untuk asesmen otentiknya, ketika mereka saya buat bermain, yang laki-laki saya mainkan dulu, terus saya bagi itu dengan menghitung 1, 2, jadi nanti jatuhnya acak, terus mereka yang laki-laki bermain, yang perempuan itu nanti yang menilai. Nah, cuman di sini sedikit ada kendala karena mereka itu bukan satu kelas, jadi otomatis mereka tidak begitu hafal sama teman-teman laki-laki. Nah, yang jadi kendala di situ, lamanya saya harus bagi, "Oh, ini harus sama siapa, ini sama siapa," itu lama di situ. Mungkin itu sedikit manajerial saya yang miss, karena seharusnya ketika saya dapat data dari wali kelas itu harus saya bagi dulu siapa yang akan menilai siapa. Tapi walaupun seperti itu tetap bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya yang perempuan juga sama, ketika perempuan main, laki-laki yang menilai. Cuman sedikit ada kendala itu karena waktu, eee, di tempat saya kan cuma 2 JP untuk PJOK dan kebetulan juga harus mengambil pembelajaran ketika P5, jadi waktunya agak agak semakin padat. Cuman ketika laki-laki main mungkin karena asik ya, jadi waktunya agak molor untuk yang laki-laki. Terus di akhirnya juga saya buat refleksi untuk mereka,
Jadi setelah mereka melakukan semuanya, mereka juga akan saya berikan refleksi. Refleksinya itu mana? Refleksinya itu apa yang mereka rasakan, terus bagaimana ke depannya, lalu apa yang akan dipelajari dia ke depannya. Mungkin seperti itu Kak Cahyo. Atau ada yang kurang? Masih di mute Kak Cahyo. Ya, tadi kan ada beberapa kendala ya Kak Dimas. Nah, dari kendala tersebut, kira-kira kalau itu diterapkan dalam kelas yang sebenarnya muncul nggak itu kendala yang tadi ada? Kalau lapangan mungkin karena lapangan itu saya punya lapangan basket sama lapangan voli ya. Lapangan basket itu kebetulan sekolah kita baru renovasi, jadi sebagian itu Hmm, ada seng-seng, jadi agak lebih berbahaya. Jadi saya pakai yang di halaman depan hmm, yang lebih lebih tidak berbahaya. hmm. Nah, misalnya itu kan tadi yang berbahaya. Kondisinya seperti itu, apa yang dilakukan setelah mencari agar menjadi apa ya lebih baik lagi nih Kak Dimas dengan kondisi yang ada. Mungkin Tapi gambarannya untuk kelas yang real gitu. Nah, ini untuk kan kelas tadi yang real, bukan yang eh, itu saya rasa bisa berjalan dengan baik, cuman mungkin nanti minta bantuan dari cleaning service buat sedikit membersihkan yang banyak masih pasir pasirnya ya. itu aja. Untuk garis-garis perlu dengan nggak itu Kak? Garis itu kemarin kalau yang biasanya ketika main volley itu saya tebalin sendiri dengan apa namanya? Sempat Cat. saya bukan cat karena itu di konblok dan sudah agak berpasir jadi agak susah kan Kak. Jadi biasanya saya buat pakai raffia kalau enggak pakai batu bata biasanya saya, garis pakai batu bata itu. Garisnya. Ya. Iya, saya tebeli pakai itu. Oke, terima kasih Kak Dimas sudah 7 menit ini nanti dah yang lainnya ya kebagian ini. Oke. Oke, mudah-mudahan cukup ya semuanya terbagi dan tidak kurang waktunya karena harus 2 JP terpenuhi ini kan. Selanjutnya ada yang mau angkat tangannya? Kalau enggak nanti Kak Dimas yang melempar. Enggak ada. Oke, Kak Dimas milih siapa selain Kak Yuga yang belum? Monggo yang siap. Kayaknya yang open kamera aja yang siap ini kayaknya. Budian atau Budiana, monggo salah satu. Eh, Kak Dimas milih itu biar langsung ditentukan aja. Kayaknya Kak Dian dulu ini. Kak Dia dulu, oke, monggo Kak Dia. Iya, Kak Dimas, terima kasih. Kak Dimas tahu kalau saya sudah ngantuk ini. Baik, langsung saja. Terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan kemarin saya juga sama dengan hampir sebagian teman-teman bahwa sekolah saya juga melaksanakan P5 di blok akhir. Jadi saya juga muridnya juga saya cuma sedikit jadi ambil sampel saja. Maaf Kak Cahya, saya ambil sampel saja karena saya juga kegiatan P5 jadi saya tidak bisa melaksanakan sepenuhnya seperti teman-teman yang bisa satu kelas full. Saya hanya mengambil 2 kelas dan ada beberapa yang saya ambil muridnya seperti itu. Pada kesempatan kemarin saya mengambil pembelajaran tentang bola tangan. Saya akan menceritakan apa yang sudah saya lakukan. Untuk yang pertama, saya menyiapkan bahan ajar terlebih dahulu, kemudian saya juga menyiapkan materi-materi yang nantinya akan dipelajari oleh anak-anak karena saya terbiasa menyiapkan baik itu dalam bentuk materi yang saya buat, kemudian itu dalam bentuk video, dalam bentuk tulisan, biar anak-anak itu bisa memilih nantinya. Anak-anak bisa memilih
secara konten, baik itu gaya belajarnya dia suka membaca atau suka melihat video atau suka mendengar, itu biasanya saya buat seperti itu untuk persiapannya. Kemudian lanjut untuk pelaksanaannya saya laksanakan ini di jam siang setelah pembelajaran mendekati sholat zuhur, jadi saya agak siang kemarin, jadi suasananya sudah agak panas. Untuk yang pertama, untuk pembelajarannya saya dari awal persiapannya seperti yang saya sampaikan tadi, saya menyiapkan modul bahan ajar dan LKPD untuk peserta didik. Kemudian di kegiatan pembelajaran untuk pendahuluan, saya seperti biasa untuk pengecekan kondisi anak-anak, kemudian peserta didik, kelengkapan baju seragam, kemudian sepatu, mengecek apakah sudah sarapan atau belum, seperti itu untuk strategi non-instruksionalnya. Dan saya menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, kemudian sedikit menyampaikan tahapan apa yang akan dilakukan. Setelah itu saya melaksanakan pemanasan. Pemanasan ini dipimpin oleh anak-anak. Pemanasan dari stretching, kemudian saya ada permainan sedikit, permainan stretch, tapi masih stretching juga. Berikutnya langsung ke intinya anak-anak pemusatan atau orientasi pada masalah. Ini anak-anak nanti materinya sudah saya share di classroom. Anak-anak bisa melihat di classroom sehari sebelumnya. Jadi anak-anak ketika pembelajaran sudah mengerti materi, dan pada kesempatan kali itu saya juga tanya jawab ke anak-anak, berdiskusi untuk mempraktikkan modifikasi gerak dasar permainan bola tangan. Anak-anak ada yang beberapa yang belum paham dan sudah paham, dan anak-anak yang belum paham ini saya pahamkan, baik itu dibantu oleh guru maupun dibantu oleh teman yang sudah paham. Kemudian untuk tahapan pengorganisasian siswa, saya membagi siswa ini berdasarkan minatnya, dibagi menjadi 4 kelompok, terserah anak-anak atau peserta didik boleh memilih sesuai minatnya. Kemudian untuk pembagian strategi non-instruksional itu, kemudian untuk yang instruksional, anak-anak yang sudah bisa atau sudah mengerti tentang materi, itu anak-anak menyebutkan dan mempraktekkan, kemudian nanti anak-anak mencontohkan kepada teman-teman yang belum bisa. Seperti itu. Berikutnya tahap penyelidikan ini anak mengumpulkan informasi seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa materi sudah saya share di classroom, tapi tidak menutup kemungkinan anak-anak mencari sumber referensi sendiri. Berikutnya saya membagikan LKPD ke masing-masing anak-anak, dan itu bisa dikerjakan per kelompok. Berikutnya anak-anak dari LKPD tersebut melaksanakan apa yang sudah saya perintahkan di LKPD, yaitu anak-anak diminta melakukan gerak dribble, konsep gerak, kemudian siswa diminta melakukan gerak melempar secara berpasangan, ini konsep ruangnya juga ada. Kemudian anak-anak melempar bola lambung, bola datar, dan bola bawah. Berikutnya anak-anak diminta melakukan gerak menangkap bola, dan ini menangkap bola juga dari lambung, datar, dan bola bawah. Dan yang terakhir anak-anak melakukan gerakan syuting. Untuk lempar dan tangkap ini berpasangan karena dibagi kelompok berpasangan, tapi
depan belakang. Ini saya batasi dengan corner juga seperti yang dilaksanakan Kak Dimas tadi. Untuk anak-anak yang merasa sudah lemparan dan tangkapannya sudah bagus, bisa meningkat ke jarak yang lebih jauh. Akan tetapi kalau anak-anak sudah meningkat ke yang lebih jauh, tetapi belum bisa, masih belum maksimal lagi, anak-anak boleh memperpendek lagi seperti itu sampai anak-anak merasa sudah bisa dan mahir. Berikutnya untuk tahap penyajian hasil anak-anak, oh ya, untuk instruksional untuk yang syuting ini saya lakukan satu-satu, anak-anak melakukan syuting satu-satu, bergantian nanti yang menjadi penjaga gawangnya nanti anak laki-laki, kemudian anak perempuan syuting, gantian. Setelah anak perempuan selesai, gantian anak laki-laki yang melakukan syuting. Setelah itu menyajikan hasil, anak-anak melakukan permainan bola tangan. Sebenarnya di sini ada kelompok yang melakukan permainan dan ada kelompok yang menilai atau peer menilai seperti itu. Kemudian setelah melakukan bergantian, saya melakukan kegiatan penutupan dari pendinginan. Pendinginan ini saya buat membentuk lingkaran. Dan setelah pendinginan ada umpan balik dari guru, kemudian ada refleksi. Refleksinya tentang kegiatan hari itu, anak-anak apa yang mereka rasakan, ternyata anak-anak merasa senang sekali, kemudian apa yang kurang mereka sukai, ternyata anak-anak waktu bermainnya kurang lama, seperti itu. Kemudian itu dari pembelajaran yang sudah saya lakukan. Untuk asesmen otentiknya sudah saya lakukan, tapi mungkin agak sedikit kendala. Untuk penilaian ini anak-anak saya suruh menuliskan skor. Mungkin besok lagi ketika asesmen otentik ini saya akan buat langsung skornya dicentang-centang, mungkin itu akan lebih mempermudah dan mempercepat anak-anak untuk mengevaluasi teman yang sudah melakukan permainan dan gerakan apa saja yang sudah mereka lakukan itu akan lebih mudah, seperti itu. Kemudian saya sangat senang sekali kemarin sudah belajar banyak tentang dari yang pertama kemarin dari pembelajaran gaya mengajar, strategi mengajar yang efektif, kemudian ada instruksional dan non-instruksional, terus kemudian manajerial, kemudian ada evaluasi atau penilaian otentik. Ini saya sangat berkesan dan menjadi inspirasi saya untuk kedepannya. Untuk pembelajaran saya ke depan akan berpusat pada peserta didik dan sesuai dengan apa yang diinstruksikan, mendekati ke sana. Mungkin itu saja Kak Cahyo. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Dian yang sudah komplit ini ya, menyampaikan berbagi refleksi aksi nyatanya. Yang belum muncul tadi isu-isu soalnya ada nggak Kak Dian? Muncul nggak? Oh ya, Pada isu-isunya waktu kelas kemarin itu untuk anak laki-laki dan perempuan memang kemarin kan sudah saya bebaskan. Anak silahkan memilih kelompok, tapi anak-anak tetap saja memilih perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Jadi permainannya jadi perempuan lawan perempuan, laki-laki lawan laki-laki seperti itu. Tapi biasanya juga kalau itu anak-anak yang memilih. Tapi biasanya kadang kala juga saya juga meminta silakan main dengan boleh
kelompoknya campur kayak gitu, biasanya anak-anak juga bisa campur. Tapi kemarin saya suruh anak-anak milih sendiri, ternyata anak-anak milih putri dengan putri, putra dengan putra, seperti itu Kak. Ya. Nah, udah di setting ya 2 kelas ya tadi kalau nggak salah. 2 kelas jadi 1 Eh, gitu ya. ini saya kan koordinasi sama wali kelasnya saja Kak. Wali kelasnya yang Hmm. bersedia seperti itu. Hmm. Oke. Jadi ya Jadi, seadanya, ya, keadaan nggak apa-apa, nggak darurat. apa-apa. Oke. Terima kasih Kak Dian atas berbagi refleksinya. Nah, sebenarnya kakak itu memakai apa siswa yang campuran itu sebenarnya nggak apa-apa karena memang apa ya kondisi dan keadaannya yang kemungkinan mungkin sedang sedang P5 dan 1 pekan dan waktunya berbarengan itu kan kadang tidak memungkinkan. Jadi kakak itu diperbolehkan untuk apa ya bahasanya itu mengambil kelas-kelas seperti tadi ada kelas Kak siapa ya gue apa siapa ya tadi Kak Dimas ya diambil 55 atau berapa tadi karena tidak keadaan situasi dan keadaan yang tidak memungkinkan jadi masih diperbolehkan biar waktu pelaksanaannya bisa tepat. Oke, selanjutnya monggo Kak Dian milih yang tidak off yang on tidak on kamera ya dipilih sekarang. Yang on Ada atau enggak yang ya tidak ini Kak? Yang on ini yang Kak tidak Diana ya on Kak. yang tidak Yang on dulu tidak. Oh ya yang tidak on. Kak Johan mungkin. Kak Johan monggo Kak Johan. Johan. Ya Enggak Kak, ngiyup Pak. siap ye. Aman enggak ngiyup Ya, ini. aman Kak Johan, aman. Siap. Hudanan. Kedengeran Kak, Kak? Halo? Suaranya Kak. Gimana? Suaranya kedengeran Kak ini Kak? Kedengaran tapi agak kecil. Oh. Saya ini kamera nggak bisa on ya Kak. Rusak ini. Sudah ini kayaknya sudah on tapi nganune apa ya backgroundnya on. Iya, kameranya nggak bisa muncul itu Kak. Oh, ini nggak Nggak bisa bisa muncul. menampilkan gambar. Gitu aja nggak apa-apa. Yang penting suaranya kedengeran. Ya Kak, ye. Terima kasih atas waktu yang telah diberi kepada saya untuk pengalaman yang kemarin tentang aksi nyata kemarin. Saya melakukan pembelajaran tentang permainan kasti. Tapi sebelum melakukan permainan kasti, kemarin saya terlebih dahulu melakukan asesmen tentang pengetahuan awal tentang permainan kasti. Ada teknik dasar dari permainan kasti. Untuk tindakannya kemarin saya ada 5 pertanyaan pemantik tentang teknik-teknik dasar dalam permainan kasti, ada lapangan kasti, ada peraturan dalam permainan kasti. Terus setelah adanya asesmen awal tentang pengetahuan kasti, masuk ke dalam materi inti, yaitu saya melakukan pemanasan dengan cara bola beracun. Dengan bola beracun itu anak-anak dibagi menjadi 2 dengan batas garis menggunakan lapangan voli mini. Dibagi 2 dengan dipisah antara laki-laki dan dengan perempuan. Setelah melakukan pemanasan dengan bola beracun itu, baru saya melakukan teknik dasar dengan lari. Saya kombinasikan ada dengan lari zigzag dengan lari lompat pun. Setelah melakukan lari kedua jenis lari itu, saya melakukan lempar tangkap dengan melempar tangkap sendiri ke atas. Setelah anak-anak dirasa dengan jarak tertentu lemparannya itu tidak ada yang jatuh, maka untuk lemparannya ditambah dengan menggunakan tepuk tangan 1 kali. Setelah melempar itu 1 kali tidak jatuh, maka tepukannya ditambah sampai seberapa banyak dia bisa melakukan dengan tepukan itu. Kenapa dengan tepukan? Karena dengan adanya banyaknya tepukan berarti otomatis untuk lemparannya dia harus semakin tinggi. Ketika lemparannya semakin tinggi, maka untuk menangkapnya semakin sulit. Jadi harapan saya ketika anak-anak melakukan tepukannya itu semakin banyak, maka untuk teknik dasar menangkapnya anak-anak lebih bisa dalam
teknik dasar menangkap tersebut. Setelah melakukan teknik dasar tersebut, maka saya mengajarkan untuk ada 3 lemparan, yaitu ada lemparan datar, lemparan melambung, dan lemparan dari menggelinding atau dari bawah. Setelah melakukan kegiatan itu, saya baru melakukan permainan sederhana dalam permainan kasti yang saya modifikasi. Dikarenakan halaman sekolah kami itu sempit, jadi permainan itu saya modifikasi tidak menggunakan bola kasti tapi menggunakan bola karet. Bola karet itu ukurannya agak besar seperti bola voli. Kenapa kok saya modifikasi dengan seperti itu? Karena satu, ketika kita menggunakan bola yang kasti beneran, itu bola mesti akan terkena kaca. Sedangkan biasanya saya melakukan olahraga itu di lapangan Mancasan, dikarenakan untuk sudah 2 bulan ini kegiatan pembelajaran di lapangan Mancasan itu sementara diliburkan dikarenakan baru ada proses perbaikan rumput. Untuk permainannya yang saya modifikasi yaitu adalah satu cuman dalam memukulnya saja dan dengan bolanya saja. Jadi memukulnya itu tidak menggunakan pemukul tapi langsung menggunakan tangan. Jadi tidak menggunakan pemukul kasti. Untuk peraturannya sama dengan permainan bola kasti. Selanjutnya setelah saya melakukan kegiatan tersebut, untuk di akhir sesi itu saya melakukan refleksi, saya menanyakan kepada peserta didik itu tentang apa yang sudah dilakukan, terus kesulitan apa yang telah dialami. Terus setelah itu anak-anak menanyakan tentang beberapa hal, yaitu ada tentang cara yang benar dalam melakukan menangkap. Sebenarnya di dalam proses pembelajaran ini sebenarnya saya sudah bikin video untuk menjelaskan tentang cara menangkap dan melempar bola. Akan tetapi karena waktunya itu terlalu singkat, hanya 30 menit, jadi ini tidak bisa saya terapkan. Terus setelah melakukan kegiatan itu, saya melakukan banyak refleksi mengenai pembelajaran yang saya lakukan tersebut. Dikarenakan waktunya itu 30 menit, sedangkan saya mengajarkan ada 4 teknik dasar, jadi waktunya terlalu singkat. Jadi kemarin saya sampai lebih, untuk intinya itu sampai lebih 40 menitan ya, sekitar 40 menitan total untuk yang intinya. Belum untuk yang awalan dan untuk penutupnya. Untuk kendalanya yang saya alami kemarin karena waktunya itu terlalu singkat, jadi gerakannya anak sebenarnya kemarin itu untuk lempar tangkap itu ada penilaian antar teman sejawat. Jadi anak-anak itu yang melakukan sama itu akan didampingi dengan orang yang tidak melakukan, jadi saling berpasang-pasangan. Nah, nanti untuk penilaian teman sejawat ini, temannya bisa memberikan penilaian terhadap gerakan yang dilakukan anak, baik itu dalam menangkap bola maupun dalam melempar bola. Seperti itu Kak Cahyo, mungkin kurang lebihnya. Oke, terima kasih Kak Johan. Tadi yang apa, penilaian antar teman tadi baru diperjalannya Kak Johan, untuk pelaksanaannya belum ya? Untuk Apakah pelaksanaannya ada? kemarin untuk pelaksanaannya kemarin sebenarnya pas posisi lempar tangkap yang saling berhadapan itu Kak. Tapi karena waktunya itu sudah posisi itu sudah di menit 25, jadi harusnya itu ada sedikit tentang penilaian teman sejawat itu Kak. Tapi muncul nggak di video? Pada waktu Muncul Kak itu Kak. Muncul, tapi hanya sedikit ya mungkin. sebentar itu Kak. Iya, karena saya harus berganti ke teknik dasar yang selanjutnya itu Kak. Ya. Di penerapannya waktunya lebih lama nggak Johan? Gimana? Di proses penerapan. Lebih. Oke, Kak Johan, kalau misalnya situasinya itu hujan, nah, apa yang akan Kak Johan lakukan? Itu kan sudah berencana di jam tersebut ya. Itu kira-kira terjadi hujan, apa yang akan dilakukan Kak Johan? Untuk semisalnya ada kejadian hujan, itu saya akan karena kemarin saya sudah bikin PowerPoint dan di situ ada video tentang cara melakukannya. Jadi saya untuk kegiatan itu saya akan teori terlebih dahulu,
Terus selebihnya nanti untuk teknik dasarnya itu saya akan adakan di aula, karena saya di sekolah kami memiliki aula yang biasanya kami gunakan untuk kegiatan pembelajaran juga. Tapi untuk kegiatan ini tidak bisa kami lakukan dalam permainan kasti. Cuma nanti saya akan melaksanakan untuk teknik-teknik dasarnya dalam permainan kasti. Itu Kak. Terima kasih Kak Johan atas berbagi refleksi aksi nyata yang Kak Johan lakukan. Selanjutnya Kak Johan boleh milih satu yang off kamera ya, yang off aja Oh, iya. ya, biar karena lebih banyak yang off ini. Yang off Kak. Yang kamera. Off, ya. Kan off itu dipanggil nanti nggak ada, ini nggak tahu kan, on kan jelas ada gitu loh. Yang off dulu. Siap Kak. Kak Bilal, halo Kak Bilal. Kak CS-nya hadir Kak Bilal. Dipanggil dulu. Kak Bilal, hadir Kak Bilal. Iya menapa. Kudanan. Karena kayaknya tadi Kak Adi baru perjalanan apa ya? Aman Kak, aman. Bisa Kak Adi? Aman. Aman Kak Adi? Aman Pak Ju. Oh siap. Kalau gitu saya lempar ke Kak Adi nggih. Siap. Semoga Kak Adi diterima lemparannya. Cek. Masuk. Oke, untuk sedikit bercerita dan refleksi terkait aksi nyata yang kemarin ya Pak. Nah, untuk kemarin saya gunakan anak-anak kelas 9. Soalnya pas hari Senin itu jadwalnya yang olahraga kelas 9 dan kelas 7, dan kebetulan yang kelas 7 masuknya siang hari, saya ambil yang anak-anak kelas 9 karena di pagi hari, agar moodnya anak-anak masih bisa terkondisikan. Untuk dari awal dulu, kemarin dari pemanasan saya ada 2 pemanasan, yang pertama statis dan dinamis, kemudian ada pemanasan seperti yang disampaikan Kak Ju pas kemarin di SMK Negeri 2, ada yang gerakannya mendekati apa yang akan diajarkan di gerakan inti melalui sebuah permainan. Mungkin kalau nanti Pak fasilitator melihat video, kenapa di depan tidak ada presensi, itu memang saya sengaja tidak presensi. Karena apa? Karena nanti di akhir sudah ada pengumpulan pengamatan diri, jadi lebih efektif tidak usah melakukan presensi, tapi langsung dicek lewat dari pengamatan diri. Nah, di situ kan nanti di lembarnya sudah terlihat nama-namanya yang hadir siapa, seperti itu. Dan dari dibariskan pun juga sudah terlihat jumlahnya ada 34, dan pembagian kelompoknya kemarin ada saya buat jadi ada 8 kelompok, 4 putra, 4 putri. Kemudian saat inti pembelajaran saya bagi menjadi 4 kelompok dulu. Pembagiannya langsung menurut bersaf saja. Jadi saya bikin bersaf 4 baris. Nanti kelompok 1, 2, 3, 4 itu nanti campur, ada cewek ada cowok. Itu saya bikin 4 pos. Ada 2 latihan passing dan 2 latihan dribbling. Masing-masing dribbling dan passing ada yang tingkatannya mudah, yaitu cuma lurus, dan ada yang berbelok. Yang dribble ada yang berbelok juga, yang passing ada yang mengubah arah. Jadi menerima dari depan terus dipasingkan ke kanan atau ke kiri, seperti itu.
Nanti semua akan merasakan dari pos 1, 2, 3, 4. Itu anak-anak merasakan semua dari yang gampang, terus oh kalau berbelok itu seperti ini, kalau passing lurus seperti ini, passing mengubah arah seperti ini. Nah, dalam latihan tersebut anak-anak saya biarkan saling bertanya kepada teman-temannya, terus menganalisis caranya gimana toh biar bolanya itu tidak kebanteran, itu saya biarkan anak-anak menemukan sendiri caranya. Jadi saya hanya menyontohkan seperti ini, contohnya menggiring melewati kun, atau menggiring lurus, atau passing lurus, passing mengubah arah, itu seperti itu. Nanti terus saya rolling dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 1, sampai semua melakukan latihan tersebut. Seperti itu. Terus di kegiatan ini setelah latihan, saya lakukan game, simulasi, atau modifikasi lebih tepatnya, modifikasi permainan sepak bola. Itu yang putra berhubung ada 16 orang, saya bikin 4 tim, jadi setiap tim itu ada 4 orang, karena saya hanya menggunakan lapangan voli, adanya itu lapangan voli, Pak. Soalnya baru dibangun dan masih ada seng-seng, berangkalan-berangkalan, itu tidak memungkinkan. Jadi yang bisa hanya lapangan voli, ya udah dipakai lapangan voli. Jadi hanya 4 orang. Nah, untuk tim 1, 2 melakukan game terlebih dahulu, tim 3, 4 itu sudah langsung mengamati teman-temannya. Di situ pun saya tidak menyuruh anak, kamu dengan ini, kamu dengan ini, tidak, langsung saya suruh aja, silakan mengamati teman yang belum diamati temannya. Udah langsung kayak gitu aja. Nanti kalau ada tanya, Pak yang belum siapa? Tekon koncone, yang belum siapa? Seperti itu aja. Nah, itu kayaknya lebih efektif dan biar anak juga berkomunikasi dengan temannya, ora gur nengen-nengan, biar tidak jutaan juga, seperti itu. Seperti itu. Nah, nanti seperti yang putri pun juga seperti itu. Untuk yang putri kemarin hanya ada 18, jadi yang 4 sama yang 4, yang 5 sama ada yang 5. Karena satu kelasnya ada 34 siswa, jadi pas. Alhamdulillah kemarin berangkat semua 34 siswa, yang putra 16, yang putri 18, seperti itu. Yang putri pun juga seperti itu, jadi saling mengamati, yang mengamati tadi nanti gantian main di kloter kedua. Nah, kemarin ada mungkin waktunya lebih karena saya tuh mau menghentikan di tengah-tengah pertandingan, klimaksnya pertandingan itu ya kadang mesake anake, Pak. Mungkin seperti itu, baru asik-asiknya main disemprit bubar juga, waduh, apalagi minggu kemarin juga nggak ada pertemuan dengan anak-anak, nunggu anak-anak itu untuk olahraga itu udah seminggu lebih. Seperti itu. Untuk pendinginan, untuk penutup seperti biasa pendinginan terlebih dahulu, terus habis itu ada refleksi ataupun menanyakan kembali apa yang sudah dipelajari siswa, kegunaannya untuk apa dalam permainan, seperti itu yang disampaikan saat penutup. Dan untuk memimpin doa dan memimpin pemanasan di awal, saya tunjuk siswa yang memimpin agar anak-anak berani tampil di depan umum. Meskipun pas pemanasan, karena saya memilihnya berdasarkan tanggal, kebetulan tanggal tersebut absennya siswa perempuan, ya Pak berdua, ya wis berdua ra apa, meskipun agak malu kalau yang perempuan memimpin di depan siswa-siswa yang lain, apalagi kalau dilihatin yang cowok-cowok, seperti itu. Nah itu mungkin ada sedikit kendala atau dari pembelajaran yang saya gunakan kemarin. Mungkin yang pertama ada, nanti kalau Kak Cahyo misal melihat seperti ada kabut, nah itu saya ngajarnya bukan di pegunungan, tapi mungkin dari sampah yang ngobong-ngobong di daerah seperti itu, Pak. Jadi
masuk ke lapangan kayak gitu. Beberapa kali ada masuk ke lapangan nanti ada yang teriak, "Itu olahraga paru-paru, Pak." Seperti itulah keseharian kami, Pak. Jam olahraga masih ada tetangga yang membakar sampah di waktu-waktu kayak gitu ya. Udah dielekke tapi nek ngelekke bola-bali ndak, malah nanti sekolahnya yang suruh pindah, repot nanti, Pak. Itu. Tapi, sudah minta tolong nggak apa, ya tinggal mengemas anak-anak biar meminimalisir sambat itu tadi nggak apa. Terus yang kedua mungkin dari pengelolaan waktu karena itu tadi kalau ketika baru klimaksnya dalam permainan saya kadang tidak tega untuk menghentikan itu. Seperti waktu permainan pemanasan itu eh, kan saya minta untuk menghancurkan kun atau menjatuhkan kun. Nah, tapi belum sampai ada yang habis semua, baru antusiasnya anak. Nah, itu terus oh ya udah tak rampung gesek gitu. Untuk penilaian antar teman yang penilaian otentik itu melakukan tadi sudah saya sampaikan melalui permainan modifikasi sepak bola, teman yang tidak main mengamati teman yang sudah main. Seperti itu, Kak. Dan berhubung jamnya bertepatan dengan kelas yang lain, nah saya minta tolong ke teman, terus yang kelas yang lain akhirnya aktivitas luar sekolah, jalan-jalan di sekitar. Memanfaatkan aset lingkungan, ya toh, Kak? Seperti itu. Nggih, matur nuwun. Oke, terima kasih Kak Adi atas berbagi refleksi aksinya yang dilakukan Kak Adi ya. Tadi sudah muncul masalahnya, juga sudah muncul penanganannya, caranya, tapi belum berhasil ya Kak Adi. Nah, yang belum muncul tadi di isu-isu sosial Kak Adi, bagaimana ini kan pembelajaran sepak bola ya, apakah ada inklusivitasnya di situ Kak Adi? Apakah mereka sama aja gitu? Oke, untuk isu sosial terkait sepak bola itu jelas di perempuan ya, Pak nggih. Jadi eh, harus dipisah dari perempuan dan laki-laki seperti itu. Nah, eh, salah satu cara menanggulanginya untuk sepak bola atau permainan-permainan yang lebih bisa dikatakan dominan yang laki-laki, saya minta untuk yang laki-laki terlebih dahulu melakukan permainan. Karena apa? Nanti kalau yang perempuan main terlebih dahulu, yang perempuan belum punya gambaran bal-balan ki kepi atau nyerangnya di mana atau nah itu kadang kalau yang perempuan main terlebih dahulu malah ngegolke ke gawangnya sendiri. Kadang tidak menutup kemungkinan bisa terjadi seperti itu. Nah, tapi alhamdulillahnya anak-anak sudah mau bermain sepak bola itu sudah alhamdulillah kalau saya, apalagi yang perempuan. Meskipun pakai dijanjeni, "Pak, ini cuma 5 menit." Ya ya, akhirnya 5 menit, tapi malah seneng, terus ya wis akhirnya tak bablaske mumpung gelem obah, seperti itu omongan Pak, kalau saya. Oke, baik. Terima kasih Kak Adi, sudah 11 menit ini. Lumayan banyak ini. Nanti yang lain, kalau yang nggak dipanggil nggak ada tadi, saya bisa berkurang ini. Selanjutnya, monggo Kak Adi milih tetap yang off kamera dulu Kak Diana, ini nanti gong terakhir nih. Karena yang dipanggil, yang tadi dipanggil belum boleh dipanggil lagi. Mungkin sudah ada. Kita harus positif gitu ya. Kak Bilal coba. Panggil 3 kali mungkin nggak Adi, sampai 3 kali. 3 kali sama gedruk lemah nih Pak kami. Oh ada itu kayaknya. Iya. Oh, ada. Sebelumnya mohon maaf kakak-kakak dan Kak Cahyo. Untuk yang aksi nyata kedua itu sebenarnya saya belum bisa ambil video. Karena dalam seminggu kemarin itu kebetulan acaranya kok yo
banyak yang bebarengan. Yang pertama bebarengan P5 jelas. Terus outing kelas itu biasanya outing kelas itu mesti pakai jam-jam PJOK. Nah, biasanya pakai jam-jam PJOK. Nah, udah saya rancang hari Senin kemarin. Kayak ndelalai ada kejadian di luar dugaan. Ada murid saya jadi petugas upacara ngelidak jagute suwek. Kata ngurusi kuwi. Akhirnya saya harus ke rumah sakit bahwa sebenarnya yang saya kirim ke LMS itu video yang aksi nyata 1 Kak Cahyo. Udah kemarin Senin itu udah niat ambil videoan pas tuh hari terakhir tinggal kirim. Lain malah qadarullah ada kejadian. Jadi belum ambil video, saya belum tag video. Nggak apa-apa. Itu Kak Bilal kemarin ngene ya, folder Google Drive ya yang dikirim toh, nggak salah. Nah, nanti kalau sudah tinggal diganti aja, dihapus terus dimasukkan aja. Kan waktunya yang dikirimkan kan link Google Drive-nya. Ya. Jadi nggak mundur banyak. Ya. Sudah direncanakan ya kan Bila yang penting sudah direncanakan ya. Sudah. Iya. Paling bisa Jumat paling bisa ambil tag videonya. Ya, nggak apa. Yang penting itu sudah direncanakan dan segera dilaksanakan. Kan khawatirnya setelah ini ada tugas lagi. Nanti tidak numpuk, sekolah lagi banyak agenda. Nah, di deadline terakhir tugas harus kumpul semua, itu belum dikerjakan. Nah, nanti akan mempengaruhi kelulusan itu loh, yang saya khawatirkan itu. Jadi kenapa kok ada deadline-nya? Deadline itu kan tujuannya seperti itu kan. Ada yang pernah bertanya itu, nah, terlambat bagaimana? Nah, saya amati dari sistem LMS itu terlambat itu nggak begitu masalah gitu. Yang penting mengerjakan tugas. Cuma itu adalah pembagian waktu-waktu kapan harus mengumpulkan biar nanti kerjaannya tidak menumpuk dan yang dikerjakan itu biasanya akan lebih optimal daripada ditumpuk di belakang gitu. Biasanya kan ada ngerjain misi sini hanya yang harusnya 3 lembar gitu hanya 1 lembar, jawabannya singkat. Apakah Anda sudah melakukan asesmen otentik? Ya, jawabannya kan singkat kan. Biasanya mengejar kadang bisa jadi seperti itu. Penjabarannya juga kurang. Nanti di rubrik-rubriknya yang diinginkan tidak muncul sehingga poinnya nggak optimal. Oke, Bilal, monggo langsung memilih yang off kamera ya. Pilih yang mana yang belum. Yang belum. Kak Yoga sudah belum, Kak? Sudah. Sudah. Kak Yudi? Yudi belum. Panggil. Panggil Kak Bilal, Kak Yudi. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Kak Yudi. Baik Kak, terima kasih. Terima kasih Kak Bilal. Tinggal 20 menitan, 22 menit. Baik. Langsung saja nggih untuk video saya terlambat lagi Kak dan biasa dapat notif merah nggih. Ya, untuk video kemarin saya durasinya kurang lebih 53 atau 56 hampir 60 menit dan itu pun agak saya edit Kak, edit ini aja kecepatannya aja tapi secara keseluruhan isinya enggak saya potong itu. Ya. Dari mana dulu nih Kak? Dari apa pengalaman Bapak Ibu dapat melakukan aksi nyata? Iya, urut ya. Nanti dikaitkan dengan yang warna biru itu. Ya, saat melakukan aksi nyata itu ya tentunya kendalanya ini ya Kak, P5 ya sama. Terus kendalanya juga bebarengan dengan kerjaan tetangganya yang satunya.
Ada PK sama PP Kak. Ya, PK sama PP bebarengan, jadi ya agak terdistract lah di situ pikirannya. Terus terkendala juga untuk ini Kak, pemanfaatan peserta didiknya atau kelasnya. Akhirnya saya kemarin menggunakan kelas 9 itu Kak. Kebetulan kelas yang di Ampu itu gurunya nggak ada dan saya gantiin. Jadi sekalian saya ambil kelas 9 untuk materi aksi nyatanya gitu. Terus karena kelas 9 jadi ya apa ya, agak komunikasinya jadi agak kurang efektif karena kelas 9 juga udah fokusnya kan juga sudah ini ya Kak, udah ASPD jadi ya agak keberatan kemarin ekspresi anak-anaknya tuh kurang optimal gitu. Itu yang pengalamannya. Terus untuk perasaannya dan tindakan saya lakukan dalam pengajaran ya perasaannya oke. Untuk perasaan kemarin ya apa ya, kurang kayak kurang fokus gitu, bukan kurang fokus tapi kurang optimal gitu Kak, kurang optimal. Banyak dari materi-materi yang didapat selama tatap muka kemarin yang belum diimplementasikan gitu. Tuh jadi kurang puas lah ya, kurang puas. Terus banyak ini Kak, masih instruksionalnya masih terlalu banyak. Kemarin kan targetnya yang poin paling banyak itu adalah di kegiatan intinya itu. Terus untuk apa non instruksionalnya kemarin tidak ada karena sudah pembiasaan ya, anak-anak sudah siap di lapangan, jadi justru anak-anak yang sudah apa ya, sudah bukan nunggu ya, maksudnya memang kebiasaan dari dulu itu anak-anak sudah ke lapangan sebelum gurunya datang gitu. Jadi untuk keperluan perlengkapannya anak-anak sudah tahu gitu. Terus untuk apa, instruksionalnya kemarin saya tidak membawa peluit Kak, itu tidak membawa peluit. Terus saya hanya menggunakan tepuk tangan saja kemarin untuk instruksi-instruksi dalam pembelajaran. Misalkan kayak meminta anak-anak baris, terus selain tepuk juga saya menggunakan sounding ya, maksudnya ayo baris anak-anak ini dan lain-lainnya, kita persiapan untuk pembelajaran. Nah, itu saya menggunakan tepuk tangan gitu. Terus selain untuk menyiapkan juga untuk memberhentikan atau berganti materi, misalkan kemarin kan saya sediakan ini Kak, ada LKPD-nya juga, terus ada refleksi terhadap pembelajaran itu saya sediakan itu. Jadi nah setiap ganti momen atau ganti kegiatan saya instruksikan pakai sounding dan juga tepuk tangan gitu Kak. Terus kemarin untuk keadaan ya, situasi dan keadaan itu kemarin benar-benar random banget karena kita pembelajarannya kebetulan dapat jatah di halaman depan dan di halaman depan itu kan untuk lalu lalang sebenarnya Kak, dan kemarin di sekolah juga lagi banyak tamu dan kebetulan ada tamu dari BPKP langsung ya diajak ngobrol sedikit, langsung ditembak gitu, "Desiminasi Mas," gitu katanya. "Nggih Bu," tapi saya nggak tahu namanya siapa itu, langsung ditembak gitu aja Kak, "Lagi desiminasi Mas." Iya Bu, jadi akhirnya saya juga banyak ngobrol di situ, peserta didik saya abaikan juga gitu, tapi di situ diabaikan peserta didik sudah saya kasih ini Kak, pos tugas begitu. Itu. Terus kemarin untuk pengondisian kelasnya kemarin saya pertama itu buka dengan absen dulu seperti biasa ya, absen.
absennya saya langsung tanya ke peserta didik siapa yang tidak masuk, absen nomor berapa, siapa namanya gitu. Terus saya tandai itu untuk menggunakan untuk menerapkan efektivitas waktunya. Terus selanjutnya setelah absen itu saya sampaikan tujuan pembelajarannya itu, kalau nggak kebalik ya. Tujuan pembelajarannya dulu saya sampaikan, setelah itu saya sampaikan ini materi pembelajarannya. Kemarin saya ambil materi pembelajarannya itu topiknya karena kelas 9 ya Kak, olahraga tradisional kemarin. Nah, itu di olahraga tradisional. Terus setelah penyampaian tujuan pembelajaran, saya asesmen asesmen diagnostik ya tentang, tapi asesmennya secara langsung tidak tertulis, jadi secara verbal langsung saya tanyakan kepada anak-anak apakah tahu jenis-jenis olahraga tradisional, terus mereka saya minta untuk menyebutkan salah satu contoh untuk olahraga tradisional. Setelah itu saya apa kemarin ya, saya kok lupa di videonya tuh Kak. Setelah itu saya bagi kelompok itu Kak. Pertama bagi kelompok dulu dengan menghitung 1 sampai 4 gitu, antara cowok dan cewek gitu. Jadi ada yang 4 kelompok, yang putra kemarin 4 kelompok, yang putri saya buat 2 kelompok kemarin. Jadi ada 6 kelompok kemarin. Setelah pembagian kelompok, terus saya serahkan ini LKPD-nya. Jadi anak-anak saya minta untuk membawa HP di lapangan, terus mereka mengerjakan LKPD secara berkelompok. Tugasnya itu intinya memilih salah satu jenis olahraga yang akan dipraktekkan gitu. Jadi mereka menganalisis dulu, mencari tahu bagaimana peraturan permainannya, bagaimana sejarahnya. Tuh, setelah selesai itu waktunya kemarin LKPD saya minta anak-anak untuk mengerjakan kurang lebih 15 menit itu kemarin Kak. Terus selanjutnya setelah selesai saya kumpulkan anak-anak, terus saya minta presentasi. Nah, karena mengingat untuk durasi ya Kak, kemarin saya minta kurang lebih 2 kelompok untuk presentasi, 3 kelompok atau 2 kelompok gitu untuk presentasi tentang olahraga yang mereka pilih dan juga menyampaikan bagaimana peraturannya. Terus setelah selesai presentasi, LKPD dikumpulkan, langsung mempraktekkan olahraga yang sudah dipilih tadi, olahraga tradisional yang sudah dipilih tadi. Jadi aktivitas olahraganya di situ, mereka mempraktekkan langsung. Nah, untuk penilaiannya sendiri ya ini Kak, saya belum lakukan kemarin Kak. Tapi mungkin di ini Kak, untuk penilaiannya nanti saya rencanakan tentang ketepatan geraknya ya dalam melakukan olahraga tradisional itu. Dan juga pengimplementasian peraturan. Terus setelah mereka praktek, kita kumpulkan anak-anak, terus saya bagi lagi untuk mengerjakan lembar refleksi. Refleksinya itu tentang ini tentang seputar olahraga tradisional itu, bagaimana setelah melakukan permainan olahraga tradisional itu dan aspek-aspek apa saja apa saja yang terlibat, kayak konsep geraknya kemarin apa saja, misalkan engklek itu anggota tubuh yang paling dominan digunakan tuh apa saja gitu. Mereka merefleksikan itu Kak. Terus terakhir saya kasih refleksi juga bahwa olahraga tradisional itu juga dapat digunakan untuk selain aktivitas juga, maksudnya selain bisa digunakan untuk aktivitas olahraga juga dapat memberikan sumbangsih terhadap kebugaran jasmani. Dan saya minta mereka untuk tetap melestarikan olahraga tradisional yang hampir punah begitu. Itu yang proses refleksi terakhirnya Kak. Terus apalagi nih Kak? Cukup Kak? Ya, cukupkan udah. Ya, intinya itu Kak,
Oh ya, untuk ini Kak, untuk manajerial kelasnya ya tentunya masih molor ya Kak, terus situasinya juga kemarin random, terus isu-isu sosial kemarin saya ini Kak, untuk pembagian kelompoknya saya bedakan antara cowok dan cewek karena apa ya, kayak mereka risih gitu Kak kalau untuk dicampur gitu. Tapi kesempatan bermainnya sama. Untuk asesmen otentiknya tadi mau asesmen rencanakan mau otentik. buat video lagi atau gimana? Asesmen otentiknya mungkin ini Kak, karena diambil video mending saya putar balik video terus saya lakukan asesmen otentik Kak. Maksudnya gimana Kak Yudi? Ya kan sudah Mau direkam balik video? videonya. Terus nanti kan di dalam video itu kan aktivitas anak-anak kan terekam. Nah, nanti mungkin bisa dianalisis dengan asesmen otentik. Asesmen otentik kan untuk peserta didik toh Kak. Maksudnya Dan gurunya kemarin dengan saya video tidak rekamannya ada gitu. ya tidak ada proses peer teaching juga tidak ada di situ Kak. Ya. Ya masih banyak kekurangan lah intinya Kak, masih banyak kekurangan. Sama modulnya sinkron. Modulnya insya Allah sinkron Kak. Ya, saya belum ngecek apa ya secara keseluruhan sih. Mungkin pekan depan setelah kakak itu mengerjakan tugas RTL lah, itu kan ada satu pekanan itu. Mungkin waktu saya untuk melihat secara detail video dan modul ajar kakak. Terima kasih Kak Yudi. Kurang Ya, lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih telah berbagi refleksi nyata yang telah dilakukan Kak Yudi ya. Selanjutnya ini mau semuanya atau kita udah 10 menit lagi jam 9 mau semuanya atau tidak ini ya Kak? Ada yang belum, ini Kak Diana belum, Kak Rina, Kak Sri tadi izin ke periksa jalan belajar dulu. Terima Kak Diana Kak yang mau ngomong. Ngantuk. Gimana? Sampai rumah jam 5. Ya mungkin banyak temennya yang sampai rumah jam 5 itu. Nah kenapa kok saya tidak milih ya, tidak memberikan pilihan karena ada beberapa yang mengumpulkannya itu waktunya mepet sehingga saya belum bisa melihat gitu loh. Jadi harapannya dari pagi sampai sore itu bisa melihat, tapi ya alhamdulillah tadi itu bisa melihat semuanya, cuma hanya sebentar karena ternyata dari pagi sudah AMBK, kemudian ada P5, ada kombel gitu. Jadi untuk melihat videonya itu belum bisa lebih detail lagi ya. Penting tadi sudah saya lihat tuh di next per 5 detik. Oh ini maksudnya ini maksudnya ini. Nah mungkin satu lagi ya ini Kak, kalau tidak semuanya. Silakan Kak Yudi ya, boleh milih yang on kamera. Oh Kak Yuka mau angkat tangan jadi nggak ini? Nggak jadi. Kak. Oh jadi, gimana Kak Yuka? Kak Yuka, jadi ini ada yang mau disampaikan? Headsetnya mungkin headsetnya Kak Yoga. Suaranya nggak ada. Karena tadi ya, headsetnya mic-nya nggak bunyi tadi ya. Oke, kita lanjutkan. Mungkin satu lagi Kak Yudi, boleh milih nih. Boleh yang on, baik, boleh Kak. yang enggak. Boleh yang on, boleh yang enggak. Ini. Yang on saja Kak Diana ya. sebagai pemuncaknya. Monggo Kak Diana nggih, ngapunten. Baik. Astagfirullah. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Untuk saya pembelajaran yang
Saya rekam untuk aksi nyata tentang senam lantai. Untuk persiapannya sama seperti biasanya, menyiapkan bahan ajar, LKPD, dan evaluasi diri. Jadi nanti di akhir itu ada lembar yang harus diisi anak-anak setelah melakukan kesulitan apa yang anak-anak temui. Nah, asesmen otentik saya ambilkan dari situ. Kemudian aspek instruksional, mohon maaf tempat saya hujan, nggak bisa fokus. Terus banget. Suaranya di sini. Jadi urutannya seperti biasanya, doa, kemudian presensi, kemudian doa, presensi, kemudian saya penyampaian materi dulu, saya sampaikan tujuan pembelajarannya, kemudian saya putarkan video. Di saat itu saya sudah membagikan modul ajarnya, jadi anak-anak memegang materinya tentang apa, tujuannya juga sudah saya cantumkan di situ, kemudian contoh-contoh gerakannya dan langkah-langkah melakukan gerakan yang betul itu seperti apa. Kemudian di sana yang pertama setelah anak-anak melihat video, anak-anak saya minta untuk menuliskan dari video yang dilihat, silahkan jabarkan dengan bahasa yang paling mudah. Jadi anak-anak saya minta untuk menjabarkan gerakannya itu seperti apa, pemahaman anak-anak seperti apa setelah melihat video. Kemudian setelah itu pemanasan. Di pemanasan ini saya yang pertama statis dinamis. Setelah statis dinamis, pemanasan tambahan untuk menyiapkan punggung dan tengkuknya. Kemudian ada juga setelah itu masuk ke materi. Yang pertama saya tidak langsung ke roll depannya, tapi saya mulai dari anak-anak membedakan titik tubuh dulu. Jadi mulai dari jalan berjinjit, tangannya merayap merangkak ya, tangannya tuh megang lantai, kakinya jinjit, kemudian jalan. Jadi anak-anak sudah menyerupai, hampir melakukan roll. Itu pengulangan beberapa kali, dari mulai kakinya tidak jinjit sampai jinjit. Kemudian setelah itu pelaksanaannya untuk pengenalan matrasnya, dari mulai berguling dulu, anak-anak sudah nyaman, kemudian pelaksanaan. Nah, setelah pelaksanaan selesai, di sini saya menemukan ternyata setelah mereka menunjukkan responnya dari beberapa teman yang sudah melakukan itu, oh ternyata anak-anak di sini dari hari sebelumnya saat saya menyampaikan akan ada materi senam lantai, mereka sudah mengalami ketakutan, senam lantai, nggak usah berangkat aja, nggak usah ikut aja, karena senam lantai ini termasuk olahraga yang untuk anak-anak putri dihindari. Jadi kebetulan kemarin yang saya gunakan itu untuk siswanya itu kelas 5 putri semua, dan kebetulan ketemu senam lantai itu mereka kurang begitu nyaman. Setelah pelaksanaan, anak-anak mencoba sampai 3 atau 4 kali roll depan, dengan saya evaluasi kekurangannya apa langsung by name. Selanjutnya setelah itu selesai, anak-anak saya dudukkan untuk mengisi lagi yang saya sampaikan tadi, asesmen otentik. Jadi anak-anak mengisi lagi lembar yang awal diisi, itu untuk setelah melakukan kesulitan apa yang anak-anak yang teman-teman temui atau yang dirasa sulit seperti itu. Kemudian pendinginan penutup. Di sini untuk situasi atau keadaan, kebetulan di sekolah kami belum memiliki aula dan tidak memungkinkan senam lantai di luar, karena di sekolah kami untuk kelas ke atas itu sudah diajarkan untuk yang beragama lain itu aurat, jadi menjaga auratnya, berguling-guling dengan baju olahraga dan jilbab yang ada kemungkinan terbuka, jadinya harus ditempatkan di tempat yang tertutup. Jadi kami memutuskan di kelas sebelum pembelajaran itu kami harus geser-geser meja. Alhamdulillahnya mejanya itu plastik yang termasuknya ringan, anak-anak langsung angkat meja dan secara bersamaan pun tidak begitu berat. Kemudian itu tadi termasuk isu sosial, situasi keadaan seperti itu. Kemudian matrasnya
untuk matras biasanya kan yang digunakan yang standar itu yang tebal 15 itu. Nah, kebetulan kami belum memiliki, tetapi di sekolah kami memiliki cukup banyak matras tidur yang tebalnya itu 5 atau 6 cm. Nah, itu kalau nanti di video itu kami tumpuk untuk keamanan anak-anak. Jadi jumlahnya banyak tapi ketebalannya itu saya rasa cukup kalau hanya roll depan. Kemudian perencanaan udah, pelaksanaan asesmen otentik udah. Dari itu saya ada yang mau ditambahkan atau kurang pripun Kak Cahyo? Terima kasih Kak Diana sebagai gong ini sudah gong ini. Ya, sudah cukup ya Kak Diana tadi situasi keadaan juga. Cuma saya pernah melihat itu ada yang diedit nggak Kak Diana? Dipotong gitu terus dimasukkan lagi. Kalau dipotong dimasukkan enggak, tapi itu kan jaraknya itu panjang, ada pengulangannya untuk pemanasan itu nggak mungkin sebentar karena kan senam lantai. Terus anak-anak yang takut, jadi pengulangannya itu ada 3-4 kali, jadinya saya crop hanya saya satu siklus yang saya masukkan. Kemudian seperti presensi yang seharusnya dipanggil semua, saya panggil hanya 3 atau 4 nama, kayak gitu aja. Karena totalnya kalau itu keseluruhan kemarin 1 jam lebih. Jadi saya nge-crop aja tapi tanpa mindah-mindah itu enggak. Itu full, kemudian saya crop. Yang kiranya berlebihan. Waktu istirahat, ada bel istirahat kayaknya. Oh itu karena kan tadi saya sampaikan harus mindah-mindah, geser-geser kursi. Jadi memang dari mulai ngangkat kasurnya dulu dari lantai 1 itu naik ke lantai 2, kemudian geser-geser meja dan kursi itu makan jam istirahat, tetapi saya sudah mengkoordinasikan dengan guru di jam setelahnya dan diizinkan. Oke, terima kasih Kak Diana, kita sudah hampir jam 9 ya. Ini perlu semua atau sudah dicukupkan ini yang berbagi Kak Diana? Sudah cukup ya. Oke, sebelumnya saya belum diakhiri, saya mau memanggil beberapa kakak yang kedengaran suaranya. Ada enggak ini ya? Kak Rina ada di sini Kak Rina? Ada suaranya? Ada dong Kak. Ya, mau membagi atau dicukupkan Kak Rina? Cukup aja lah. Terus ngantuk pulang jam 6 lebih sampai rumah. Jam 6 lebih ya. Terima kasih Kak Rina. Kak Sartini, ada suaranya ini Kak Sartini? Ada kendala Kak Sartini? Suaranya aja. Ada kendala. Kak Septi. Cukup Kak, cukup. Cukup, oke. Mbak pengen berbagi juga. Kak Sri Haryati, bagaimana? Cukup? Oh, tidak terhubung, mungkin lagi masih di rumah sakit ya, tadi kayaknya yang mau nganter periksa. Ya, terima kasih Kakak. Pulang. Udah pulang? Udah baru aja pulang. Tinggal ini tadi. Oh, baru aja pulang. Oke. Ya, terima kasih kakak yang sudah berbagi refleksi aksi nyata yang sudah kakak lakukan. Ya mungkin ada banyak kendala ya, kendalanya. Kendala itu di tiap tempat itu terkadang ada kendala. Nah, ya bagaimana kita itu bisa mensiasati kendala yang ada. Misalnya lah tadi ada asap itu bagaimana yang paling yang terbaik gitu. Kemudian lagi direnov, kondisi lapangannya masih banyak seng dan sebagainya. Kemudian memindahkan matras ya, lantai 1 lantai 2 itu bagian dari desain. Ya, selanjutnya kita nanti pekan ini kita akan gerilya untuk tatap muka ya selama 3 hari berturut-turut ya. 3 hari dari hari Kamis, Jumat dan Sabtu. Nah, tentang
komunitas belajar ya, Kombel, ya, gerakan Kombel nanti ada di sana. Nah setelah Kombel itu saya agak lupa ini langsung ke RTL kalau nggak salah, rencana tindak lanjut. Nah itu nanti kakak juga membuat video. Nah, nanti diupload juga hampir seperti aksi nyata ini dan bobot penilaiannya juga cukup tinggi. Untuk aksi nyata ini bobot penilaiannya adalah 25%. Nah, kakak-kakak yang belum selesai mengumpulkannya, nah untuk segera karena bobotnya 25% dan ada modul ajar yang belum terupload ya. Itu karena di rubrik penilaiannya itu juga ada yang muncul enggak di modul ajar atau RPP-nya. Jadi ya disesuaikan. Di tempat Kak Rina itu kemarin yang muncul kalau nggak salah yang di-share itu berarti langsung videonya bukan foldernya. Jadi modul ajarnya tidak apa ya tidak kelihatan. Nah, mungkin bisa disiasati ngirim lagi di modul ajarnya. Itu sama Kak Yudi terakhir tak cek itu belum modulnya ya. Baik Kak. Mungkin segera. Tempat saya modul belum ada Kak. Tempat Kak Rina itu ketika dibuka linknya itu langsung muncul video. Jadi kemungkinan Itu yang di-share ada saya kirim ulang munculnya seperti itu lagi. sama. Iya, sama. Oh, iya. Kemungkinan itu bisa jadi mau yang foldernya tapi malah yang di-share itu yang file videonya yang dibuat linknya. Nah, dan kalau yang di-share foldernya kemungkinan bisa ada 2 file di situ bisa kelihatan. Ya, terima kasih kakak, kita akhirnya sebelum diakhiri ada pertanyaan mungkin kakak semuanya. Tidak ada, ini kalau malam ngantuk. Ya mungkin besok kita sudah mulai bisa pakai pilihan ya, nanti pilihan yang mana yang paling efektif karena kalau siang itu kadang ada berbagai kegiatan yang bersama. Ya, nanti harapannya tetap ada voting di situ ya, ada polling nanti harap yang banyak itu yang bisa waktu yang kita pilih. Ya Allah saya agak bisa fleksibel nggak ada kegiatan yang di jam yang sama itu bisa dipilih. Kalau tidak ada kita akhiri, mungkin ada yang mimpin doa kembali. Doa penutup. Mimpin doa. Monggo diangkat tangannya. Kak Yudi ya jempol yuk. Kak Yudi monggo dipimpin. Wah kepencet ya Kak. Apa? Kepencet ya mau ya wes nggak apa-apa. Iya. Oke, baik rekan-rekan, kakak-kakak semua karena kegiatan tatap maya kita sudah pada masanya sudah menjelang akhir, mari kita tutup kegiatan ini dengan berdoa agar apa yang kita bicarakan, kita bincangkan pada malam hari ini memiliki dampak baik untuk kita semua dan tentunya untuk proses pembelajaran kita ke depannya juga supaya lebih baik lagi. Baik, monggo dengan sikap sempurna di tempatnya masing-masing kita tutup kegiatan ini dengan berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup, monggo Kak Cahyo saya kembalikan lagi ke panjenengan. Oke, terima kasih Kak Yudi yang sudah memimpin doa penutup. Kita sebelum saya tutup kita foto dulu lagi untuk kegiatan sesi akhir. Mohon dibantu kameranya di-on-kan yang belum. Oh Kak Derajat tadi belum tak panggil ya. Kak Derajat ada ini? Oh ada. Lewat. Standby terus Kak. Oke. 1, 2, 3. Screen. Wajah-wajah ngantuk loh Kak ini. Iya, Ya, udah malam ya sama saya juga
Tadi tidur sebentar biar gak ngantuknya hilang. Paling 5 menit, 10 menitan ler gitu kan. Tapi sudah ngecas ya, lumayan. Terima kasih kakak, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam saya membersamai kakak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak nih. Monggo.